bank sampah itu tidak hanya memilah sampah saja Pak ya, karena sampah di masyarakat itu banyak sekali jenisnya, makanya untuk pengelolaan sampah pun ya bermacam-macam gitu, tergantung sampahnya. Yang akan kita bahas hari ini itu khusus tentang organik saja ya Pak ya. Jadi organik itu sampah yang mudah terurai. Tidak perlu ratusan tahun kalau organik. Seminggu 2 minggu itu kalau misalkan Bapak simpan atau buang sampah organik ke kebun, itu akan secara alami mengalami pembusukan, ya fermentasi gitu. Jadi izin menambahkan tentang ekoenzim ini ya. Ini karena kami pun di Kabupaten Ciamis masuk ke bersama teman-teman di Ekoenzim Nusantara gitu. Artinya Ciamis juga ikut berkontribusi ya melalui bank sampah terkait program ini. Kenapa? Tadi Pak Camat ada yang sedikit saya highlight dari Pak Camat tadi, pemaparan Pak Camat. Kalau ekoenzim ini murah gitu ya, karena kan ini kaitannya banyak UMKM dan lain sebagainya. Bisa jadi ekoenzim ini sesuatu yang mengalahkan produk-produk kimia Pak gitu. Makanya saya jamin murah, karena yang akan kita beli hanya gula. Kalau kita tidak memproduksi gula merah. Kalau air, ya masa kita beli ya Pak ya. Atau misalkan limbah organik yang ada sehari-hari di rumah gitu. Bahkan koordinasi dengan teman-teman BEM untuk bahan ya, saya koordinasi dengan teman-teman BEM, tolong kolaborasi untuk mendapatkan bahan yang maksimal, karena saya ingin bahan yang bagus untuk ekoenzim. Kolaborasinya dengan siapa? Satu, tukang rujak Pak. Ya, kenapa dengan tukang rujak kolaborasinya? Karena sumber sampah kulit-kulit buah itu ya dari tukang rujak. Itu lebih banyak macamnya Pak ya. Atau kolaborasi dengan tukang buah yang biasanya ada buah-buah sisa atau BS ya Bu ya. Tapi yang BS ini masih bisa digunakan karena biasanya kalau misalkan jeruk yang udah BS cuman warnanya aja agak kusam ya Bu, atau peot ya, tapi dalamnya masih bagus gitu. Nah, itu yang saya minta ke teman-teman. Termasuk juga yang banyak ada di Ciamis, kalau misalkan di pinggir jalan itu ada tukang nanas Pak, nanas yang dikupas. Nah, kulit nanas itu sangat bagus sekali gitu. Makanya tolong kolaborasi dengan UMKM itu untuk boleh dong kita manfaatkan gitu ya. Nah ini karena yang kita butuhkan sebelum nanti ke praktek ya Bapak Ibu. Ini yang paling utamanya adalah gula merah. Kita pakainya kalau misalkan sudah tidak ada pisan gula merah, baru pakai gula putih. Tapi tidak disarankan. Karena lebih bagusnya pakai gula merah. Boleh gula merahnya mau bebas Bu. Mau gula kaum, gula kelapa ya. Terus gula lontar atau apa ya gitu. Kalau di kita tuh gula semut atau apa gitu namanya ya. Nah, jadi kita butuhnya 1 bagian gula merah. Kemudian ada 3 bagian kulit buah atau sayuran juga. Sayuran juga boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi kita pada prinsipnya adalah memanfaatkan sampahnya. Tadi yang disampaikan, ketika ibu atau bapak masak numis kangkung di rumah, kan nggak mungkin dengan bagian batang bawah ya Bu, anu teas nu liat ya. Nah eta anggo, kamu ada mulai ekoenzim. Atau kalau ngupas kentang, kulitnya jarang dipakai, itu boleh jadi bahan ekoenzim. Atau daun salam atau sereh Bu, ya. Tanaman sereh biasanya dipakai hanya bagian batang bawah ya, sedangkan daunnya dibuang ya Bu. Nah itu bisa dipakai juga untuk membuat ekoenzim. Jadi ada 3 bagian kulit buah atau sayuran dan juga air. Ini airnya yang penting air bersih. Boleh air keran, boleh air hujan, boleh air buangan AC atau air mineral juga boleh, tergantung pemanfaatannya untuk apa nanti ekoenzimnya. Gitu ya. Tadi prosesnya karena kita Indonesia ini negara tropis, kita butuh minimalnya 3 bulan. Tapi kalau misalkan di negara subtropis, ini minimalnya 6 bulan untuk proses fermentasinya gitu ya.
Nah, siapa sih yang menemukan ekoenzim, Bapak Ibu sekalian? Ini ada seorang tokoh ya dari Thailand, Dr. Rosukon Pompangfung. Iya, beliau ini peneliti ya, pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Jadi melakukan penelitian sejak tahun 80-an terkait ekoenzim ini untuk pertanian. Artinya memang sekarang kan kita di Ciamis sedang digembar-gemborkan ya Pak, produk pertanian organik, padi organik, sayur organik, bahkan ayam organik juga Pak ya, ayam sentul organik. Nah itu yang sedang di-up gitu. Nah salah satu pendukung daya dukungnya adalah ini Bapak Ibu ekoenzim gitu ya. Nah kaitannya dengan sampah ekoenzim, karena sebetulnya komposisi sampah yang paling banyak di kita itu sebetulnya organik Bapak Ibu, 60-40. 60%-nya sampah organik, 40-nya anorganik, yang dimana anorganiknya ada residunya. Cuman kita nggak sadar aja, karena namanya organik kan tidak menggunung ya Bu. Kalau misalkan disimpan di kebun pun tidak akan menggunung seperti sampah plastik gitu ya. Nah makanya ini sempat tragedi, ada longsoran, ada ledakan TPA di Lewi Gajah tahun 2005. Hal ini disebabkan adanya gas metan gitu ya. Gas metan yang menyebabkan ledakan. Kemudian ini ada di Bandung ya Bapak Ibu, menghilangkan 157 nyawa, 137 rumah, dan juga 2 desa ketutup habis Pak sama sampah. Nauzubillah, semoga di Ciamis nggak ada Pak. Nah ini salah satu penyebabnya itu adalah sampah yang tercampur tadi, yang organik tadi. Makanya dimohon kepada nanti masyarakat di wilayah Bapak Ibu, jangan mencampurkan antara sampah organik dengan anorganik. Karena akan timbulnya ledakan, memicu ledakan juga gitu ya. Nah caranya tadi, kita tentukan dulu wadahnya Bapak Ibu. Wadah yang akan kita gunakan untuk membuat ekoenzim, karena kita butuh wadah ya. Wadahnya itu yang seperti apa wadahnya? Disarankan untuk membuat ekoenzim ini adalah wadah-wadah yang bagian atas atau mulutnya lebar. Kenapa? Karena ada proses fermentasi, ada gas yang keluar, dan itu akan memicu ledakan ya Pak ya. Makanya disarankannya wadah-wadahnya yang bahannya plastik, terus bagian atasnya lebar, sapertos keler ya Bu. Iya upami sederhana nama keler tilas sosis, itu ukuran 1 liter kalau Ibu mau coba skala sederhana ya. Atau napi toples yang di rumah, tapi bahannya plastik. Atau ember yang ada tutupnya, karena kita wajib pakai tutup gitu ya, tidak boleh enggak. Terus kemudian boleh menggunakan tong atau apapun itu, yang penting bisa tertutup rapat gitu. Alasannya gini, saya ada toples tapi nggak ada tutupnya, boleh Ibu tutup pakai plastik ya, pakai kain. Tapi kalau mau pakai kain, double, pakai plastik juga ditutupnya gitu. Terus juga wadahnya boleh besar atau kecil. Nah, tidak disarankannya pakai yang bahannya kaleng ya Bu ya, atau bahannya selain plastik. Kaca kaleng itu tidak disarankan untuk wadah pembuatan ekoenzim, karena akan rentan pecah gitu ya. Kalau bahannya logam, karatan, mudah berkarat gitu. Nah, kalaupun nggak ada sama sekali wadah yang ideal untuk bikin ekoenzim, boleh menggunakan wadah yang mulutnya kecil, tapi kita siasati supaya tidak meledak. Gimana nih? Jadi si wadahnya ini pakein balon Bu, biar nanti ketika proses fermentasi gasnya keluar, balonnya kan akan menggembung ya. Nanti ketika udah besar, pecahin balonnya. Atau buka aja balonnya, keluarin udaranya, tutup lagi. Itu hanya di proses awal. Biasanya 1 minggu, 2 minggu pertama itu kita wajib buka tutup untuk mengeluarkan gasnya dulu. Kalau wadahnya kecil, kayak misalkan ini galon ya, bekas galon gitu, karena rentan meledak gitu ya. Mungkin Ibu dosen ya,
ada pengalaman gitu ya dengan mahasiswanya. Saya pun sama Bapak Ibu, kita di Bank Sampah Induk membuat ekoenzim, aulanya kurang lebih seperti ini, kita simpan di pojok. Waktu itu pakai ini, galon bekas le mineral ya. Ada ledakan Pak, Bu. Dur gitu. Kita kaget, kirain teh di jalan ada ban yang pecah gitu. Tapi ternyata pas kita lari ke aula, wah terus ngampar Pak, isinya keluar semua gitu kan. Jadi aulanya tumpah ekoenzimnya gitu. Itu karena memang waktu itu kita ya namanya proses belajar ya Pak, trial dan errornya kita rasakan gitu. Makanya memang kita menyarankan kalaupun menggunakan wadah yang mulutnya kecil harus disiasati, boleh pakai balon atau pakai lagi air wadah ini ditambahin selang ya, jadi supaya si udara dari galon ini keluar melalui selang ini masuknya ke botol ini. Atau kalau sekarang makan orang-orang tuh udah namanya belanja online ya Pak, udah tidak usah diajarin gitu ya. Banyak Bapak Ibu di online ada namanya apa ya istilahnya, ini nih seperti ini bentuknya, ini untuk mengeluarkan udara gitu ya, gitu istilahnya. Ini kalau wadahnya mulutnya kecil, jadi kita modifikasi, manfaatkan yang ada dulu tapi gitu ya. Nah ini tadi yang tidak disarankan. Untuk airnya, air apa aja tadi? Boleh ya, air yang penting airnya bersih. Kalau airnya sumbernya dari air hujan, ditampung di ember, tolong endapkan dulu Bapak Ibu, karena biasanya akan terbawa yang hitam-hitam dari atas genteng ya Bu ya. Nah, endapkan dulu baru air yang bersihnya dipakai untuk ekoenzim. Air buangan AC itu salah satu air yang sangat bersih yang bisa dipakai buat proses ekoenzim, karena biasanya kan dibuang. Ya Pak, tidak dimanfaatkan, jarang orang yang memanfaatkan air buangan AC gitu. Nah, gulanya ini selain gula merah bisa pakai molase Bapak Ibu sekalian. Jadi molase atau apa ya, biasanya kalau di Ciamis itu saya dapat banyak molase dari daerah Ciamis Selatan Pak. Lakbok, Purwadadi itu kan banyak Banjaranyar ya, banyak yang bikin gula merah Bu. Jadi molasenya ada gitu, gula merahnya juga banyak gitu. Iya, iya betul Pak ya. Ini molase itu warnanya hitam pekat kayak kecap gitu Bu. Kalau ini mah. Atau Ibu bisa dapatkan juga di toko-toko pertanian kalau molase biasanya gitu. Kalau tidak ada sama sekali dua bahan ini, boleh pakai gula pasir ya. Namun hasilnya kurang maksimal kalau pakai gula putih gitu ya. Nah, ini tadi kan kita bahas limbahnya ya. Kenapa ekoenzim spesial? Karena disarankannya itu adalah sayuran atau buah-buahannya harus bersih. Wajib dicuci dulu, tidak boleh yang busuk, tidak boleh yang berulat, tidak boleh juga yang sudah dimasak. Jangan upami sayur lodeh, tetiasa Bu, kecuali bahan-bahannya satu acan di lodeh gitu ya. Nah, tidak boleh juga yang berminyak atau kering gitu. Karena apa? Karena akan dikaitkan dengan manfaatnya nanti. Ada yang tadi buat kumur-kumur dan lain sebagainya. Nah ini nanti boleh ya, nanti Ibu atau Bapak ada sebagai relawan untuk praktek juga. Karena biasanya kalau sambil praktek mah langsung kena Bu ya. Gitu. Pertama bersihkan dulu wadahnya. Ini sudah dibersihkan Oke. Kemudian nanti cek ukuran volume wadahnya. Ini berapa banyak ukuran volumenya. Kita prakteknya pakai yang galon. Galon ini volumenya 15 liter. 15 ya Bu ya? Nah ini. Oh iya. 15 liter. Tapi enggak kita masukkan air 15 liter karena nanti ada rumusnya gitu. Masukkan airnya itu adalah 60% dari volume wadah. Airnya 60%-nya, setelah dimasukkan air, masukkan gulanya. Kalau gula, cukup 10%-nya dari berat air. Jadi kalau misalkan Ibu di rumah punya wadahnya yang cuma 1 liter, airnya itu berarti 600 ml Bu. Segini airnya.
Terus gulanya kalau yang pakai yang wadah 1 liter, gulanya 60 gram. Nah, baru kemudian setelah dimasukkan gula, kita masukkan nanti potongan buah sama sayur. Jadi kedah di keretan alit-alit. Tapi tekan di blender ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau di blender kurang maksimal juga gitu ya. Nah, cukup dipotong-potong aja gitu. Terus ini kalau kita bilangnya BO, bahan organik, itu masukkan 3 kali dari berat gula. Kalau gulanya 60 gram berarti bahan organiknya 180 gram. Campur, aduk rata, kemudian tutup. Kalau kondisi wadahnya mulutnya besar, mulutnya lebar, tidak perlu dibuka tutup untuk mengeluarkan udara. Kecuali yang ini ya, ini nanti harus dibuka tutup di minggu pertama, minggu kedua, untuk mengeluarkan udaranya. Nanti kemudian beri label untuk tanggal pembuatan dan tanggal panennya gitu. Nanti disimpannya di mana? Mohon ekoenzim disimpan yang ketika proses di tempat yang bersih. Tidak terkena sinar matahari langsung, sirkulasi udaranya bagus. Tolong jauhkan juga dari WC ya, tempat sampah, tempat pembakaran atau bahan-bahan kimia. Karena dia sedang berproses gitu ya. Nah, kalau nanti panen itu kan 3 bulan kemudian ya Bapak Ibu sekalian. Cukup Bapak Ibu memisahkan atau menyaring antara cairannya macam-macam tuh warnanya juga. Ada yang pekat, ada yang warnanya agak bening gitu. Karena sesuai dengan bahan dan gula. Gitu, disaring dipisahkan. Nah ini untuk ampasnya pun bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Nggak ada yang terbuang kalau bikin ekoenzim ini ya. Bisa untuk tadi membersihkan toilet dan lain sebagainya. Termasuk ini saya informasikan karena banyak pegiat ekoenzim yang sudah merasakan. Ampasnya ini boleh Bapak Ibu hancurkan, boleh di blender kalau ampasnya. Kemudian masukkan ke plastik atau buat wadah untuk mempres ya Bu, Pak. Ini bisa sebagai bantalan ekoenzim, bisa diletakkan di bagian tubuh yang sakit atau kurang nyaman untuk relaksasi Pak. Iya. Jadi kalau misalkan Bapak sering sakit ini bagian belakang, boleh nanti bantalan ekoenzim hasil dari ampas ekoenzim ini dimasukkan ke plastik. Ini sebagai bantalannya gitu. Ketika demam pun saya pernah Pak, sedang demam, saya nggak minum obat, cuman pakai ekoenzim Pak, dikompres pakai ekoenzim, bantalan ekoenzimnya disimpan di sini sama di badan, dan itu alhamdulillah, qadarullah gitu. Jadi kita ada alternatif lain kalau pakai ekoenzim. Kalau wadahnya kurang tertutup rapat, nanti kemungkinan akan muncul belatung Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena ada bakteri yang masuk nantinya kalau wadahnya nggak tertutup rapat. Jadi mohon kebersihan sama kerapatan tutup ini diperhatikan. Kalau misalkan ada belatung gimana? Jangan dibuang. Ekoenzim masih tetap bisa dipakai Pak, selama dia mempunyai aroma yang segar, asam segar khas fermentasi gitu. Kalau aromanya aroma got, ya, kalau aroma got itu kan, nah itu baru harus diperbaiki gitu. Ini jangan dibuang, boleh dipakai untuk pertanian Pak, gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya gagal, cuman hasilnya kurang maksimal saja, tuh ya. Nah atau timbul jamur hitam, karena yang bagus itu yang bagus itu ekoenzim nanti akan ada jamur atau tidak ada jamur ya. Kalau munculnya jamur hitam atau larutannya baunya bau got, itu kurang maksimal, berarti kurang bersih, kurang tertutup rapat juga gitu. Gimana solusinya? Boleh dijemur ya, dijemur di yang langsung di yang panas ya, matahari itu selama 7 jam. Mohon maaf, 7 hari selama 3 jam menjemurnya, tapi jangan dibuka sambil ditutup aja. Untuk ini mematikan mikrobanya gitu. Nah ini solusinya bisa untuk memperbaiki kualitas tanah yang kurang subur Pak. Jadi kalau misalkan
punya ekoenzim yang ada belatungnya atau yang bau, itu jangan dibuang. Campur dengan air, banjurkan karena tanah, Bu. Karena untuk memperbaiki unsur hara itu di dalam tanahnya. Tuh ya. Nah, ini sebagai gambaran saja untuk kehidupan sehari-hari ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Profesor. Nah, ini Bu, bisa dicampurkan ke sabun, sampo, pengganti pasta gigi. Bapak Ibu yang sering mengeluh sakit gusi, sakit gigi. Nah, ya ada Pak. Boleh ditreatment pakai ekoenzim Pak. Jadi setengah tutup botol ini Bapak campurkan dengan air hangat. Terus kumur-kumur. Kering banget lah. Kalau rasanya tuh asam sepet Pak. Ya. Kumur-kumur itu di treatmentnya pakai ekoenzim. Karena ada beberapa termasuk nasabah bank sampah dan mitra kami di bank sampah unit, mereka punya keluhan sakit gigi yang berkepanjangan, nggak sembuh-sembuh sakit gigi gitu ya, atau sakit gusi. Saya kasih ekoenzimnya. Boleh dicobain nih ekoenzimnya untuk ini mengobati gusi atau sakit gigi gitu. Nah, ini untuk sehari-hari kalau misalkan Bapak Ibu pegel, sering pegel-pegel kaki, boleh direndam kakinya pakai air hangat campur dengan ekoenzim Pak Bu. Kami kapungkur makan sok aya nu dicampur nate ku uyah ya Pak. Nah, mohon. Boleh nanti garamnya diganti sama ekoenzim gitu. Ini apa ya istilahnya untuk meredam kaki ya. Jadi untuk memperlancar peredaran darah Pak. Terus bisa memberikan rangsangan terhadap titik saraf dan titik refleksi gitu. Dan bisa membantu proses penyembuhan penyakit ya. Mohon maaf ini karena ekoenzim bisa sebagai P3K Bapak. Bisa mengobati luka bakar, luka gores, luka diabetes ya. Yang susah kering ya Bu. Kita punya bank sampah di Panumbangan, nasabahnya luka diabetesnya nggak kering-kering. Kita treatment pakai ekoenzim Pak. Dan alhamdulillah setelah konsul dengan dokter, dokternya pun kaget, kok ini bisa kering ya? Iya, kita di treatmentnya pakai ekoenzim, cepat kering Bapak Ibu sekalian. Dan saya dan tim langsung dari orangnya gitu ya. Alhamdulillah bisa membantu. Nah ini nih, mempercepat kering, termasuk untuk alergi, infeksi kulit ya. Digigit serangga, bisul, jerawat, dan lain-lain bisa ditreatment pakai ekoenzim. Untuk anak atau orang tua demam dan lain sebagainya bisa Bapak Ibu sekalian. Nah itu sebagai tambahannya ya. Ini salah satu contoh untuk manfaat ekoenzim bagi air ya Pak. Tadi kaitannya dengan limbah pabrik tahu. Jadi ekoenzim ini bisa memperbaiki kualitas air yang tercemar Pak. Ya, baik itu di danau, di sungai, di got. Nah, ini pun ada beberapa percobaan minyak dengan air, terus karena ekoenzim bisa menjernihkan air Pak, gitu. Ini salah satu embung. Embung itu kalau di kita apa ya? Situ ya. Tapi ini tuh ya betul Pak, kayak situ gitu, yang airnya itu khusus dari hujan, jadi penampungan air hujan. Kalau di daerah Yogyakarta itu namanya embung. Ini embungnya itu tercemar Bapak Ibu. Kemudian dengan teman-teman bank sampah dan teman-teman ekoenzim di Yogyakarta itu melakukan treatment penuangan 4 kali dalam seminggu. Ya seminggu, mohon maaf, 4 kali, seminggu sekali itu 20 liter ekoenzimnya. Situ itu kan luas ya Pak, kalau ngelihat dari foto ini aja kan luas gitu. Nah, air kolam yang misalkan Bapak Ibu punya kolam limbah, nah itu tidak perlu berpuluh-puluh liter Pak. Cobain dulu yang 100 mili gitu. Karena kan kita ekoenzim ini kalau misalkan dikaitkan itu adalah bibitnya Pak. Harus dicampur dengan air. Perbandingannya pun kalau Bapak mau sebagai pupuk tanaman, bandingannya 1:1000 Pak. 1 liter ekoenzim harus dicampur dengan 1000 liter air Pak. Nah baru dikocorkan gitu. Atau disemprot ke tanaman. Kenapa? Karena kalau misalkan terlalu banyak malahan panas Pak.
gitu kan, kering jadinya. Dosisnya terlalu over ya Bu ya, kan nggak baik ya Bu ya. Iya, itu sih sebagai gambaran. Nah ini kalau untuk yang di Batam ya, ini rasio penuangannya 1:50.000 sampai 1:100.000 untuk air gitu. Karena ekoenzim ini bisa memperbaiki tanah yang gersang sama tanah yang tandus Pak. Macam kalau misalkan di area Sindangkasih ada lahan yang susah katanya digarap oleh pertanian, boleh ditreatment sama ekoenzim. Kalau ekoenzimnya nggak ada, boleh ke saya Pak, minta. Tapi sekali kalau minta, jangan terus-terusan ya. Karena gini, ekoenzim itu Bapak sama kita tidak diperjualbelikan. Kenapa? Biar orang-orang bikin Pak. Kalau yang urgent boleh kita kasih. Kita kalau mau dibeli nggak usah dibeli pakai uang, ganti aja gulanya, kasih gula ke kita. Jadi kita bikin lagi gitu ekoenzimnya, barter dengan gula gitu ya. Nah lahan yang gersang di bebatuan bekas pabrik plastik juga ini bisa ditumbuhi tanamannya gitu. Nah ini untuk pestisida atau pupuk, jadi memang harus dicampur dengan air yang banyak Pak. Jadi kan Bapak punya toren, misalkan toren itu kapasitasnya 1000 liter. Jadi toren Bapak itu cukup pakai 1 liter aja ekoenzimnya. Kalau kapasitas torennya 1000 liter, nah itu boleh dipakai untuk pertanian. Jadi meminimalisir Pak pembelian pupuk kimia. Petani sekarang kenapa banyak yang kesulitan itu karena harga pupuk melambung tinggi Pak. Ya, di kita memang belum secara sadar sepenuhnya petani menggunakan organik gitu. Semoga sih bisa kegiatan ini tidak hanya di sini sekali Pak, bisa secara masif. Bapak Ibu yang ada di wilayah desa masing-masing boleh nanti menghubungi kami atau tim dari Unigal untuk ayo atuh di desa saya gitu kan. Mari kita bisa ya istilahnya dari teman-teman juga gitu. Oke, itu aja mungkin. Jadi untuk memperbaiki kualitas udara, untuk luka dan lain sebagainya ini ekoenzim sangat efektif Bapak Ibu. Ada takarannya, ini ada rumusnya ya. Jadi nggak asal, boleh di rumusnya teh. Kita coba langsung praktek ya. Pasti Pak, kalau udah skala.